Ada masih di Spirit Business, sebesar perusahaan perikanan Pusaka Benjina Resources juga melakukan praktik kerja paksa pada ratusan anak buah kapal asing. Hal ini menimbulkan kekhawatiran hal serupa terjadi pada ABK asal Indonesia di kapal asing. Untuk membahas lebih lanjut telah hadir di studio anggota Satgas Anti Illegal Fishing Kementerian Kelautan dan Perikanan Ida Kusuma Wardaningsih dan pengamat kelautan Zulfikar Mokhtar. Selamat datang Bapak dan Ibu di Bloomberg TV Indonesia. Selamat pagi. Ibu Ida, update terakhir ya dari kasus Benjina ini apa? Terima kasih. Kemarin sudah ada rapat koordinasi, dikoordinasikan di Kemenko Kemaritiman dengan mengundang lintas sektor, karena penanganan PBR ini, kasus PBR ini melibatkan lintas sektor, dan sepengamatan saya semua sektor yang terkait sudah hadir di sana, termasuk Kementerian Luar Negeri, BKPM, kemudian Kementerian Tenaga Kerja, kemudian Kementerian Kelautan Perikanan sendiri, Kepolisian, TNI Angkatan Laut, dan sebagainya. Jadi mungkin ini terus bergulir untuk penanganan lebih lanjut, termasuk penanganan 322 ABK Myanmar, Kamboja, dan Laos yang saat ini berada di Tual, dievakuasi sebentar. Mereka akan kembali ke negaranya atau menunggu proses investigasi ini selesai dulu? Perwakilan dari masing-masing negara sudah, dari Myanmar khususnya sudah hadir, akan mendata dengan rinci, kemudian akan dilihat lebih lanjut satu persatu, dan saya rasa pengembalian tidak harus menunggu sampai proses ini berakhir, karena ini kemanusiaan, gitu ya. Mas Fika, kalau melihatnya di sini ini hanya satu kasus PBR, ada kebetulan ditemukan begitu, ada dugaan, ada laporan dari Associated Press bahwa ada ini terjadi demikian. Sebenarnya mungkin ada lagi PBR lainnya? Iya, jadi pertama mari kita mengutuk dulu kasus ini, slavery, perbudakan, kemudian diiringi dengan misalnya berbagai pelanggaran itu, mari kita kutuk supaya tidak terjadi lagi di Indonesia. Tapi kasus ini kalau kita lihat secara holistik, sebenarnya dalam industri perikanan itu bukan hanya di Indonesia saja, di berbagai negara, di Asia, di Afrika, kemudian di berbagai negara, bahkan di Eropa dan Amerika, meskipun di Amerika tidak banyak tercatat, itu sebenarnya kasus-kasus yang terkait perbudakan misalnya, atau misalnya yang pelanggaran imigran, atau pelanggaran pemalsuan, atau berbagai hal lainnya, itu terjadi di mana-mana. Di Indonesia itu kebuka karena momentumnya memang ada moratorium yang diinisiasi oleh Bu Susi, kemudian ada Pak Jokowi dengan maritimnya. Akibatnya ini mulai terkepung dan akhirnya mulai terbuka satu-satu. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah fenomena gunung es yang perlu kita bedah sampai ke bawah, kemudian dituntaskan gitu. Karena kalau tidak ditindaklanjuti dengan tepat secara tuntas, ini bisa menjadi presiden untuk penanganan yang lain. Dan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia wajib mengambil leadership untuk menyelesaikan masalah ini, bukan hanya Indonesia tapi juga menginspirasi negara-negara perikanan lain untuk mendorong ini supaya kita bisa punya satu code of conduct untuk ini, yang bukan hanya masalah perikanannya tapi juga masalah penata laksanaan. Jadi ini perbudakan ini satu komponen dari tadi illegal fishing yang masih terjadi di Indonesia, demikian? Jadi perbudakan ini mengikuti di dalam praktek-praktek IUU fishing itu bisa dimungkinkan melibatkan berbagai tindak pidana lainnya. Salah satunya perbudakan terkait dengan rekrutmen ABK-nya. Masih ada yang lainnya lagi, misal pelanggaran perpajakan dan lain sebagainya. Money laundering bisa terjadi, fish laundering dan sebagainya. Jadi banyak sekali. Kemudian kalau kita lihat kapal-kapal pengangkut ikan, mereka mengangkut ikan keluar kembali ke Indonesia. Mereka mengangkut ikan keluar, seringkali kami pun menemukan adanya selain ikan, komoditi lain yang diangkut keluar, seperti misal tanduk rusa, kemudian kulit buaya, kemudian yang lain-lainnya yang dilarang sebetulnya untuk diperdagangkan, diangkut, ditumpangkan di kapal pengangkut ikan. Kemudian ketika kembali ke sini, macam-macam yang dibawa, bisa drugs, bisa dan lain sebagainya. Itu sangat loose kita di dalam pengawasan berarti di sini. Pengawasan dan pengamanan juga. Betul. Apalagi untuk Benjina ini kan agak sedikit terpencil. Ya, bisa dikatakan sangat terpencil demikian. Untuk cara mengawasinya di sana, berapa dana yang perlu dibutuhkan, berapa orang personal yang perlu dikerahkan, apa sudah ada hitung-hitungannya begitu, Ibu? Ini mungkin tidak terjadi lagi? Ya, hitungan angka secara pasti kita tidak bisa bicara berapa yang diperlukan. Sebetulnya kondisi geografis negara kita dengan sekian ribuan pulau terpencil, negara kepulauan terbesar dengan perairan yang sangat terbuka dari sana sini, memang diperlukan koordinasi lintas sektor penegak hukum dalam hal ini, komunikasi informasi dan lain sebagainya.
infrastruktur yang masih sangat-sangat terbatas di wilayah-wilayah remote area itu salah satu kendala. Di samping itu, personel untuk ditempatkan di tempat-tempat yang demikian juga membutuhkan seseorang yang memang punya semangat dan dedikasi dan integritas tinggi untuk bisa mengawasi di sana dengan baik begitu. Memang terbatas. Seperti contohnya di Benjina sekalipun, fasilitas infrastruktur bagi pengawas baik angkatan laut, kepolisian maupun kami pengawas perikanan itu tidak ada. Kantor imigrasi pun kita semua numpang di milik PBR ini, gitu ya. Jadi menggunakan fasilitasnya PBR. Ini sesuatu yang mau tidak mau secara psikologis menyebabkan menjadi kurang independen ya untuk melakukan tugas bagian dari mereka ataupun kayak seperti demikian mungkin ya. Ada sudah memisahkan ya. Entah kepentingan conflict of interest-nya mungkin di sana juga agak sedikit banyak. Kalau misalnya tadi ini adalah permasalahan yang memang lintas sektoral juga dan juga seharusnya ini bisa bekerja sama untuk kasus PBR. Transaksinya begitu ya, penjual beli orang ABK-nya ini kan kata dilakukan di Thailand dengan perusahaan Thailand atau bagaimana itu, tidak bisa ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Thailand agar tidak adalah kayak begini illegal fishing yang dalam kasus perbudakan terjadi lagi. Mas Fikar mungkin komentar? Ya, jadi yang pertama ini kan illegal fishing kita lihat gambar besarnya itu sebagai transnational organized crime sebenarnya. Jadi ada misalnya dalam kasus Benjina ini kan PMA, nah ada perusahaan di Indonesia, kemudian pemodalnya dari Thailand, kemudian seluruh sistem anggaran segala macam itu dikontrol dari Thailand. Rekrutmen ini bermasalah, ada juga bermasalah, diindikasikan bermasalah. Ada yang secara kontraknya harus kerja di atas 18 jam, ada yang macam-macam kasus yang ada di situ. Dan di bawah umur juga. Di bawah umur segala macam masuk di sini. Di kapal bermasalah juga, ada misalnya slavery, ada apa segala macam. Masuk ke kedaulatan Indonesia sendiri, di negara kita kan tidak boleh ada sebenarnya kapal yang tidak berbendera Indonesia dan ABK-nya asing. Tapi terjadi juga di sini. Jadi ini sudah pelanggaran lagi. Perizinan perikanannya itu sebenarnya kan di pengolahan perikanan, tapi realitanya diindikasikan tidak ada pengolahan perikanan di sana. Ikan-ikannya langsung dibawa lagi ke Thailand. Jadi ini dalam bentuk utuh ikan itu langsung dibawa dan tidak sampai ke lokasi mereka juga di sana atau langsung dari kapal itu langsung ke sana? Iya, jadi rentetan juga di sana berarti ini dong. Yang terlihat begini, perusahaan ini memiliki fasilitas cold storage cukup besar. Kemudian dia juga memiliki unit pengolahan ikan dengan mesin-mesin pengolahan ikan. Tapi UP-nya ini tidak difungsikan, tidak berfungsi. Dalihnya karena ini mesin-mesin kuno, tidak ekonomis. Secara ekonomis tidak menguntungkan apabila harus diolah menggunakan mesin-mesin tersebut. Tapi tidak ada upaya juga untuk mengganti mesin-mesin tersebut. Padahal ada ketentuan bahwa CP terkait dengan pembangunan UPI supaya ada nilai tambah yang bisa kita peroleh gitu ya. Nah, kemudian umumnya cold storage, ikan-ikan ini ditangkap, didaratkan, dikemas di dalam disimpan di dalam cold storage menunggu kapal pengangkut untuk diangkut keluar. Dan kami melihat pada saat di Benjina maupun di beberapa tempat lainnya, Penambulai dan sebagainya itu, bahwa semua box-box ikan itu ikannya dalam kondisi utuh. Jadi hanya dipilah-pilah, dikelompokkan dan siap sudah dengan label-label luar negeri untuk dikapalkan. Kapal pengangkutnya pun dalam posisi kapal berskala besar berada standar di sana dan kontainer-kontainer ada di sana siap untuk mengangkut. Tapi kemudian kan kita meminta untuk dihentikan pengangkutan itu sampai tuntasnya analisis evaluasi oleh tim Satgas Pemberantasan Pencegahan IUU Fishing. Oke, kita akan membahas lebih lanjut mengenai illegal fishing ini juga perbudakan sebentar lagi. Dan biasa kami akan kembali melanjutkan perbincangan, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Spirit Business dan sebelum kami lanjutkan perbincangan kami ada informasi mengenai pemerintah yang segera menindaklanjuti laporan yang diterima baik dari sisi perbudakan yang akan diusut oleh Polri maupun illegal fishing yang akan diusut oleh Badan Keamanan Laut. Menko Polhukam Tejo Edi Purdiyatno memastikan paling lambat akhir tahun seluruh perusahaan penangkapan ikan di Indonesia telah selesai diinvestigasi. Jika kasus ini berlarut-larut dikhawatirkan makin memperburuk citra Indonesia di mata internasional. Yang berbahaya adalah produk ikan kita akan di ban oleh negara-negara lain. Itu yang kita harus hilangkan itu. Ya siapa yang bertanggung jawab, ya itu dia harus bertanggung jawab. Jangan dilemparkan kesalahan itu kepada Indonesia seperti itu ya. Memang terjadi di wilayah kita, tetapi oleh siapa? Nah, nantilah
Satgas ini akan bekerja untuk itu semua. Ya, langsung saja Ibu Ida komentarnya dengan Pak Tejo tadi, pernyataan Pak Tejo. Betul demikian, bahwa untuk suatu negara memang harus bertanggung jawab terhadap armadanya dan sebagainya, pengelolaan perikanan di negaranya. Nah, kalau ini menggunakan perusahaan Indonesia PBR, walaupun itu PMA, kemudian kita melakukan pembiaran terhadap adanya praktek-praktek slavery dan sebagainya, tentunya produk-produk yang keluar dari Indonesia ini akan di-ban. Namun juga ekspor ikan kita nilainya pun tidak terdata dengan baik, begitu ya. Berapa sebetulnya ekspor itu? Nah, oleh sebab itu sebetulnya betul langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Satgas maupun oleh kementerian untuk memoratorium, sehingga kita bisa mengevaluasi, menganalisis dengan baik. Dan apa yang dilakukan di dalam ANEF ini tidak saja hanya didekati dari undang-undang perikanan, tapi juga dengan berbagai undang-undang. Kita menyebutnya sebagai pendekatan multi doors, karena banyak pelanggaran undang-undang lainnya yang terjadi sebagai ikutan dari IUU fishing itu sendiri. Sebagai misal kepabeanan, PEB, pelaporan ekspor barang dan sebagainya, itu dilakukan tidak dengan benar. Kemudian bisa jadi undang-undang pencucian uang kita dekati, ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Ini memang perlu bersama-sama, dan Satgas ini memang terdiri dari berbagai institusi terkait untuk menangani itu. Dan proses analisis evaluasi tidak saja hanya melihat dari aspek undang-undang perikanan, semua itu dilihat seperti itu. Oke, Mas Fikar, kalau Mbak ini kan image Indonesia. Apakah ini mungkin akan juga mengancam investasi juga di tanah air? Kalau bisa dilihat tadi kan sebenarnya kita banyak miss-nya di sana untuk kasus PBR, sudah ada slavery terjadi di sana, izin pun disalahgunakan dan langsung diekspor pula dengan begitu tanpa adanya pengolahan. Sebenarnya sudah banyak yang dilanggar. Dan memang image seperti demikian semakin buat apa perusahaan asing mungkin pada bahasa Indonesia kalau misalnya begitu banyak paling bisa dilanggar, atau justru malah itu menguntungkan buat mereka? Iya, bagi perusahaan asing selalu profit driven, jadi selalu keuntungan yang mendorong berbagai macam itu, karena di laut pengawasan, kemudian upaya regulasi tidak ketat, justru itu celah untuk mengerjakan itu. Nah, dampaknya ke Indonesia itu akan sangat buruk nanti, karena apabila ikan-ikan Indonesia, ikan-ikan yang ditangkap di perairan Indonesia itu dicap sebagai terlibat dalam slavery, atau misalnya tidak memenuhi Code of Conduct Responsible Fisheries (FAO), atau misalnya melanggar konvensi ILO, atau misalnya macam-macam lainnya, atau melanggar itu, ini justru berpotensi di-ban seperti itu, seperti digambarkan Pak Tejo tadi, itu berpotensi di-ban, di-embargo, sehingga kita tidak bisa lagi itu, apalagi aturan di Eropa, di Amerika, atau di berbagai negara itu sangat ketat terhadap hal ini. Makanya ini momentum yang sangat tepat untuk sebenarnya menunjukkan leadership Indonesia bahwa kita serius ingin menyelesaikan masalah ini dan menuntaskannya, bukan sekedar mengangkat isunya kemudian buyar. Makanya bersih-bersih di semua pihak yang terlibat ini wajib dilakukan, dan terus terang perbedaan antara momentum sekarang dengan sebelumnya itu adalah karena adanya perhatian yang besar oleh pemerintahan Pak Jokowi dengan Ibu Susi dan juga Menko Maritim untuk mendorong IUU fishing ini untuk bisa diselesaikan. Ini momentum yang sangat mahal yang harus dijemput, golden momentum ini, untuk bisa menyelesaikan itu. Kalau tidak, ini akan kembali lagi terbenam lagi dan dampaknya merugikan Indonesia. Saya mungkin bisa menambahkan beberapa negara importir besar seperti Uni Eropa, itu merupakan barometer biasanya ekspor ikan kita. Begitu Uni Eropa menolak, misal karena ini traceability-nya untraceable gitu ya, maka Jepang, Amerika pun akan mengikuti. Maka ini akan berimplikasi pada kinerja ekspor perikanan kita gitu ya. Jadi oleh sebab itu Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini ingin mengupas tuntas begitu ya permasalahan. Satu, PBR kita sebut sebagai, katakanlah itu puncak gunung es, dan saya berkeyakinan ada di beberapa tempat pun ini terjadi. Karena apa? Contoh dari setelah dievakuasi ABK ke Tual, dari Dobo pun ada 30 orang Myanmar yang minta untuk dievakuasi. Jadi mungkin masih ada yang lain-lain lagi. Dan sebaliknya bisa terjadi ABK Indonesia pun diperlakukan yang sama untuk dipekerjakan di negara lain. Sudah ada investigasi atau dugaan-dugaan seperti demikian? Banyak sekali report sejak tahun 2001 sampai 2010, baik yang dikeluarkan oleh peneliti-peneliti maupun negara, juga termasuk dari laporan UNODC, itu sudah menggambarkan bahwa
banyak sekali, khususnya di Asia Tenggara ini, banyak sekali kasus-kasus perbudakan gitu. Dan karena ABK Indonesia itu banyak di mana-mana, mereka justru banyak di kasus-kasus yang muncul. Ada kasus 2001, 2004, 2005 di berbagai negara, kapal Korea, kapal mana-mana, itu ada semua. Jadi memang ini ancaman juga, Taiwan. Jadi ini merupakan ancaman bagi ABK Indonesia juga ketika kita tidak menyelesaikannya dengan baik. Makanya saya menyarankan kita perlu bukan hanya Code of Conduct for Responsible Fishery saja, tapi juga ini Code of Conduct untuk bagaimana mengatur tata kelola perikanan, industri perikanan ini dengan baik, termasuk kontrak, bagaimana hubungan ABK dan ini, perlindungan, undang-undang perlindungan nelayan harus kita dorong, sehingga kita punya satu mekanisme yang komprehensif untuk melindungi industri perikanan ini secara lebih efektif. Oke, Ibu Ida, mohon maaf, tapi ada satu juga laporan dari manajer operasional dari PBR ini mengatakan bahwa mereka sudah memberikan uang pelicin lah ya, begitu kepada katanya pejabat KKP. Apakah demikian selama ini atau apa ini hanya mungkin mereka hanya mengalihkan isu? Bagaimana? Kebetulan pada saat itu saya berada di samping Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang memimpin operasi di sana. Rapat itu tertutup dan sebetulnya Dirjen PSDKP ini ingin mengevaluasi anak buahnya sebetulnya. Beliau tanyakan berapa yang diberikan kepada institusi ini dan kepada anak buah saya. Kemudian jadi beliau tanyakan itu, dan memang ada rencana untuk katakanlah memang perlu rolling, tidak harus terlalu lama di suatu tempat ini. Ini memang suatu potensi yang memungkinkan terjadi. Ditugaskan di suatu area yang sangat remote dengan penggajian atau salary yang tidak memadai bisa dikatakan, kemudian masih numpang fasilitasnya di suatu perusahaan. Bisa saja itu terjadi. Apa yang diungkap oleh PBR sebetulnya suap menyuap ini kan baik yang menyuap maupun yang disuap dua-duanya terkena gratifikasi. Nah, baik kita lihat lebih lanjut di mana. Tapi jangan sampai, bukan berarti apabila kemudian aparat pengawas ini menerima selama ini, kemudian itu merupakan suatu pembenaran terhadap praktek-praktek yang selama ini sudah dilakukan, dan praktek-praktek jangan sampai ini mengaburkan sasaran kita untuk mengenakan sanksi yang memadai terhadap praktek IUU fishing yang selama ini berlaku dan pelanggaran undang-undang lainnya. Tapi itu investigasi untuk kasus suap yang dituduhkan begitu dari PBR hari ini masih berlangsung? Hari ini auditor internal Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menerjunkan timnya ke sana. Jadi mungkin perlu beberapa hari untuk mencapai Benjina untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Yang jelas di internal KKP apabila itu terbukti dan kemudian di berita acara dan sebagainya, ya pasti ada sanksi yang dikenakan, sanksi administratif kepegawaian. Mas Fikar, kalau melihat ini kan sudah agak keras begitu ya, moratorium sudah dijalankan, terus sanksi sudah diberikan, bahkan pencabutan izin untuk PBR kan sudah dilakukan juga. Ini apakah mungkin menimbulkan efek jera untuk perusahaan-perusahaan lain agar tidak mencoba seperti demikian? Belum, saya kira belum. Belum cukup. Jadi kegiatan IUU fishing ini adalah sistem mafia yang sangat besar duitnya, potensi profitnya sangat besar, sehingga orang akan mencari celah yang terbaik untuk melakukan itu. Jadi kalaupun misalnya kita lakukan parsial menyelesaikan seperti ini, kalau tidak holistik, belum tentu ini bisa selesai lagi. Apalagi semua orang tahu bahwa kapasitas pengawasan kita masih sangat rendah. Dalam beberapa artikel saya pernah menulis bahwa pengawasan kita itu bermodal dengkul gitu. Kapalnya berapa, orangnya berapa, seperti Ibu Ida gambarkan tadi, kapasitasnya ini, SDM-nya terbatas, sehingga akhirnya untuk mengawal Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia ini, itu sangat tidak mungkin dengan ini. Nah, artinya satu hal itu, kapasitas pengawasan ini harus diangkat, kita kemudian di sistem institusi juga, Coast Guard-nya harus didorong, tapi di sisi lain tidak bisa kita membenarkan yang tadi Ibu bilang itu, bahwa ketika ada suap, wajib kita kita harus bersih-bersih supaya dari hulu sampai hilirnya bisa kita selesaikan, supaya bisa menimbulkan efek jera dan semua orang tahu. Caranya bagaimana Ibu untuk menimbulkan efek jera? Sebenarnya kan itu dengan pemberian penerapan sanksi yang membuat jera ya, termasuk terhadap korporasinya, gitu, kejahatan korporasi ini kita dorong sampai ke sana, karena tidak cukup hanya sanksi kapalnya disita dan sebagainya, itu sama sekali tidak cukup. Kemudian kalau tadi Pak Fikar menyebutkan kita bermodal dengkul, saya sebelumnya memang di pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
ada sebetulnya bermodal semangat. Bermodal semangat. Semangatnya itu sangat tinggi, bahwa ada mungkin kasus di beberapa tempat yang dimanapun itu, dan ini yang perlu dibenahi. Tapi upaya atau semangat untuk memberantas IUU fishing ini sudah sejak lama ada. Hanya seringkali juga terus terang kalau saya sebutkan bahwa seringkali terbentur beberapa hal. Dan sekarang political will-nya sudah di tempat, sudah in place begitu ya. Ini yang disebut momentum sangat baik untuk betul-betul menjadikan Indonesia ini sebagai nomor 1 seharusnya. Kalau kita lihat potensinya di antara negara-negara ASEAN, saat ini kita masih di nomor sekian ekspornya. Tapi ternyata kan banyak, kenapa ekspor nomor sekian dan negara lain yang menjadi eksportir yang terbesar ya karena banyak sekali kebocorannya seperti itu. Ini yang harus kami dari KKP ingin menyetop itu, ingin menjadikan kalau ada katakanlah Thailand mendeklarasikan dalam ASEAN Economic Community sebagai seafood hub, mungkin itu akan bergeser gitu ya dengan kebijakan-kebijakan di bidang perikanan yang dilakukan saat ini. Oke, baik Ibu Ida, Mas Ika, terima kasih atas kehadiran sudah Bloomberg TV Indonesia. Dan pemirsa, kami sampaikan kembali, Bulog akan membiayai pembelian gabah dengan menggunakan pinjaman perbankan untuk memenuhi target 1,25 juta ton tambahan stok beras. Informasi tentangnya kami hadirkan sesaat lagi.